Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat, keutamaan salat dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan salat. Dan malam ini kita masuk pada pembahasan tentang tata cara salat berjamaah, kedudukan imam, makmum, bagaimana seharusnya seorang imam salat, demikian juga sebaliknya bagaimana seharusnya makmum dalam mengikuti imamnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka makmum kalian, ini bagi si imam ya. Mereka makmum kalian, yusalluna lakum, salat mengikuti kalian. Fa in asabu falakum, maka jika mereka makmum itu benar dalam mengikuti kalian, artinya tepat sebagai makmum mengikuti imamnya, tidak menyalahi imam, tidak mendahului imam, tapi mengikuti imam dengan baik sebagai makmum. Fa in asabu, apabila mereka benar tata cara bermakmumnya, falakum, maka pahala mereka itu kalian dapatkan. Itu kedudukan si imam. Jadi kedudukan si imam itu dalam salat, apabila jamaahnya itu benar-benar mengikuti imam dengan baik ya, sesuai dengan yang seharusnya, maka pahala makmum itu semua ikut mengalir kepada si imam. Itu kelebihan si imam. Wa in akhta'u falakum wa alaihim, dan apabila makmum itu salah dalam melaksanakan posisinya sebagai makmum, menyalahi, mendahului tata cara, tidak ikut imam dengan baik, falakum, kalian makmum tetap dapat pahala, wa alaihim, sedangkan mereka makmum itu mendapatkan dosa. Itu kelebihan imam salat. Jadi kelebihan, di antara kelebihan imam salat, makmum itu apakah dia benar maupun dia salah, si imam tetap dapat pahala. Maka imam ketika dia salat atau memimpin sebuah salat, maka dia mendapatkan pahala lebih dibandingkan si makmum. Selain pahala salatnya, dia juga mendapatkan pahala salat si makmum semua. Jadi kita makmum ini tadi ikut menyumbang pahala kepada si
imam. Selain dia mendapatkan pahala salatnya sendiri. Maka si imam itu semakin dia sering menjadi imam salat, maka pahala yang dia terima setiap salat itu semakin berlipat-lipat. Semakin banyak jamaah yang dia pimpin, semakin banyak makmum yang dia pimpin, maka pahala yang dia dapatkan semakin berlipat. Nah, seperti supir mobil sewa, semakin banyak penumpang, maka yang dia dapatkan berlipat. Cuman tetap ada risiko. Kalau dia yang bermasalah, maka dia harus menanggung semua jemaah. Tapi ini dalam hadis ini ingin disampaikan salah satu kelebihan menjadi imam. Jadi pahala yang diterima itu berlipat-lipat. Pahala jemaah ikut mengalir ke dia. Maka oleh karena itu jangan sungkan-sungkan untuk menjadi imam. Tapi harus siap. Jangan kejar pahala saja, namun hukum-hukum tentang imam tidak tahu. Tapi bagi yang sudah paham, sudah mengerti hukum, fikihnya sudah pas, maka berburulah untuk menjadi imam. Ada yang mau, jangan tolak. Karena pahalanya sangat besar. Semua pahala jamaah ikut mengalir ke dia. Dan kalaupun jamaah itu salah, tetap dia dapat pahala. Yang penting dia telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin sebagai imam. Maka agar si imam itu jamaahnya itu betul-betul maksimal dalam melaksanakan salat sebagai makmum, sehingga pahala yang mengalir ke dia pun semakin mantap, maka hendaklah si imam itu betul-betul menjadi imam yang baik, pemimpin salat yang baik. Begitu dia mau takbiratul ihram, dia arahkan dulu makmumnya semua, paskan saf, ya. Seperti arahan Rasulullah, tarasu wa'tadilu, rapatkan bahu, wa'tadilu, dan luruskan barisan saf, sawu sufufakum, samakan semua saf, hadul manaqib, hadul manakib wal aqdam, rapatkan bahu dan telapak kaki. Semakin mantap posisi makmum dalam berjamaah, maka pahala semakin maksimal. Sehingga semakin maksimal pahala itu, maka imam pun pahala yang dia dapatkan dari makmum semakin maksimal. Ya, jadi kita makmum pun bisa protes. Kalau imam lesu-lesu, kita bisa protes. Karena dia dapat hak pahala 2 kali lipat. Kayak kita misalnya punya atasan, dia gajinya besar, tapi kerjanya lesu. Kita yang bawahan justru kerjanya, kan kita bisa protes. Masa dia dapat gaji besar, kerjanya sedikit atau lesu? Enggak. Ini kita yang gaji di bawah dia harus kerja. Imam bisa juga kita protes. Kalau imam terlesu-lesu, kita bilang terus. Bersemangat macam pahala ron lebih dari kamu. Kalau enggak, dia enggak. Makanya imam itu harus semangat dia. Begitu berdiri harus pas, semangat. Karena semangat dia mempengaruhi semangat sholat makmum jemaah. Kesiapan dia untuk sholat mempengaruhi makmum. Tapi kalau dari dia begitu berdiri mau takbiratul ihram,
mulai dengan menguap-nguap, menguap-nguap, menguap. Kemudian suara takbir pun lesulah. Itu akan mempengaruhi bagi si makmum juga jamaahnya. Apalagi itu salat asar itu. Salat asar itu kondisi orang sebagian dah agak lelah sedikit. Itu kalau imamnya menguap-nguap, makmumnya ada lebih-lebih lagi. Salat Isya satu lagi. Jadi imam itu pengaruh. Dia harus maksimal, lebih semangat. Karena pahala yang dia dapatkan beda dengan makmum. Maka Rasulullah katakan, "Lau ya'lamun nas ma fil imam was-saffil awal lastahammu." Lastahammu. Kata Rasulullah, seandainya orang tahu apa yang Allah telah siapkan, pahala apa yang telah Allah siapkan untuk orang yang jadi imam dan untuk orang yang berada di saf pertama, maka mereka akan buat undian. Tidak boleh berdiri jadi imam, tidak boleh berdiri di saf pertama kecuali yang dapat. Semua berebutan. Jadi luar biasa jadi imam, berlipat-lipat pahalanya. Tidak main-main. Tapi ingat, harus betul-betul, jangan nanti begitu dengar seperti ini pulang kampung nanti rebutan sama dengan imam di manasa. Tapi harus betul-betul siap. Ya, harus betul-betul paham hukum-hukum sebagai imam. Nah, itu kelebihan imam. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya ada peringatan juga kepada imam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Rasulullah mengatakan salasatun, ada 3 orang, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, di mana salat mereka itu tidak sampai, jangankan sampai kepada Allah, sejengkal saja lewat kepala tidak bisa. Dia salat, mereka salat, tapi salat mereka tidak diterima oleh Allah. Jangankan untuk sampai ke Allah, lewat sejengkal kepala aja enggak. Jadi salat mereka itu tidak diterima, ditolak. Cuman terkatung-katung di atas kepalanya, tidak sampai sejengkal. Siapa mereka itu 3 golongan itu? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami salat suatu kaum, tapi kaumnya itu tidak suka diimami oleh dia. Seseorang yang mengimami suatu kaum, imam salat, tapi mereka tidak suka dia jadi imam. Ternyata ini persoalan serius. Ya. Jadi sebelum kita jadi imam, artinya kita harus memastikan dulu, ini makmum mau nggak saya jadi imam. Jangan langsung asal maju. Kalau tetap maju padahal jamaah sudah tidak suka, maka sefasih apapun dia jadi imam, sebaik apapun, jangankan sampai ke langit, sejengkal dari kepala aja nggak lewat salatnya itu. Makanya tidak boleh sembarangan jadi imam. Memang pahalanya besar, tadi berlipat. Apalagi misalnya imam taraweh penuh masjid, malam pertama, malam 10 malam, itu luar biasa pahala imamnya itu. Dia pulang taraweh bawa pahala 1 masjid orang sholat, banyak sekali pahala.
Apalagi kalau imam di masjid-masjid lebih besar lagi. Misalnya dia menjadi imam di masjid yang jamaahnya 1.000 orang. Setiap orang pulang sholat bawa pahala untuk 1 orang sholat. Dia bawa pahala untuk 1.000 orang sholat. Nggak, kalau dia saya pergi jadi imam naik mobil tronton pun tidak muat itu. Banyak sekali pahalanya kalau Allah buka hijab. Banyak sekali pahala. Tetapi harus dia pastikan dulu jamaah yang dia pimpin salat itu tidak bermasalah dengan dia. Kalau dia tahu makmumnya tidak tertarik dengan dia, tetap dia memaksa menjadi imam. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Namun kita jangan iya-iya juga, jangan iya-iya aja juga. Sekarang masalahnya nggak ada dia pun nggak ada jadi imam. Ada orang protes, Ustaz, bagaimana imam tempat kami, Ustaz? Itu bacaannya bermasalah. Saya tanya, kalau beliau tidak jadi imam ini, ada imam lain enggak? Enggak ada juga, Ustaz. Jadi tidak bisa kita jawab langsung, oh imam seperti itu. Secara teori bisa, tapi secara praktek lapangan tidak semudah itu jawabannya. Ada orang protes tuh imam tuh Ustaz, bagaimana ini imam suara tajwidnya entah bagaimana. Kemudian yang protesnya suaranya bagus. Saya tanya, Anda biasanya di mana salatnya? Saya masbuk biasanya, Ustaz. Orang lain yang salah tajwid diprotes dari imam, dia sendiri yang pas tajwidnya, tapi selalu ke masjid salatnya dia dulu yang harus kita luruskan. Seperti sebagian orang yang protes azan. Itu bagaimana itu azan itu? Entah siapa-siapa azan. Orang udah suaranya entah bagaimana, umurnya entah udah berapa, macam lah. Tanya dulu itu. Ini kalau beliau yang azan itu tidak ada, siapa azan? Yang protes itu bisa azan enggak? Itu harus kita pertimbangkan dalam masyarakat sekarang. Tidak mungkin kemudian kita jawab, oh muazzin itu langsung, nggak usah lagi pakai, tidak bisa itu. Nah, diputuskanlah dia nggak dipakai. Mulai subuh besok nggak ada yang azan. Oh itu ada tengku imam kami itu udah tua, bacaannya udah lari-lari karena giginya udah goyang. Kayaknya tidak bisa lagi itu. Akhirnya diprovokasi. Datanglah informasi ke BC rame-rame, diputuskan beliau tidak dipakai lagi jadi imam sholat. Besoknya tidak ada lagi imam. Akhirnya setiap waktu sholat selesai azan, jamaahnya lihat-lihat keluar. Siapa ada imam? Tidak ada lagi imam. Sesama mereka lebih parah lagi, nggak yakin itu sesama itu. Begitu yang sekomplotan itu salah satunya jadi imam, yang lain langsung pulang ke rumah, nggak yakin. Sesama mereka udah bisa menilai. Nah, tapi itu saya dapatkan di salah satu tempat, di salah satu musalla, tapi bukan di Banda Aceh. Jadi jamaahnya aja 7 orang, 8 orang itu rutin ada, cuma imamnya nggak ada. Jadi setiap selesai azan itu semua lihat-lihat ke bawah karena musallanya model tinggi kayak merasa. Lihat ada Paulo, siapa yang jadi imam.
Ketika udah tunggu lama nggak ada yang datang, akhirnya di antara mereka bertujuh ini jadi imam. Ada 2 orang nggak mau ikut. Inilah model-model orang. Mereka sesama mereka saja tidak yakin gitu, tapi berani protes orang lain. Artinya ini harus dipertimbangkan juga. Nah, begitu. Nah, hadis ini juga harus dipertimbangkan, khususnya orang-orang yang berprofesi sebagai imam. Jadi Rasulullah katakan ada 3 golongan, ada 3 manusia, model manusia yang salat mereka itu tidak sampai ke Allah. Jangankan sampai ke Allah, lewat kepala sejengkal saja tidak sampai. Siapa mereka itu 3 golongan? Yang pertama, seorang laki-laki yang mengimami salat suatu kaum, sedangkan kaumnya itu tidak suka dia jadi imam. Nah, tapi mesti kaum yang baik ya, jangan kaum yang tidak baik nanti. Ada juga kaum yang tidak baik, imamnya udah baik, kaumnya ada baik. Tapi ini kaum yang baik, tapi ada seorang imam yang terlalu memaksakan diri. Cuman sekarang kompleks persoalannya, kompleks ya, tidak mudah kita selesaikan. Seperti tadi kita katakan, di kampung itu kadang-kadang ada yang tajwidnya bagus, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Ada yang bacaannya bagus, nggak pernah datang ke musola, atau kalau datang telat selalu. Akhirnya yang tinggal di musola itu yang model-model tadi, pakai UB-nya aja menyesuaikan. Ya. Padahal itu hukumnya jelas. Kalau bacaan itu lahnun itu lahnun. Terjadi salah dia baca huruf Al-Fatihah dan menyebabkan berubah makna, maka salat itu tidak sah. Kalau imamnya lahin tadi, lahnun, memang bacaannya bermasalah, dan makmumnya setipe dengan dia atau di bawah dia, itu salat mereka mudah-mudahan Allah terima. Tapi kalau imamnya bacaannya salah, datang satu makmum yang dia tahu itu salah bacaannya dan telah merusak makna, makmum tersebut tidak sah salatnya kalau ikut dengan imam tersebut. Itu hukum fikihnya. Nah, maka sebenarnya orang-orang yang protes tadi, kalau dia sendiri misalnya mampu tapi tidak mau jadi imam dan dia terus protes sambil ikut juga dia, yang tidak sah salat siapa? Yang protes tadi. Dia jadi imam tidak mau, tapi dia tahu itu salah, tetap jadi makmum. Makanya fikih ini kayak mirip-mirip, siapa yang protes suruh sama dia aja. Fikih agak arah ke sana. Misalnya ada yang protes, ini kok ini enggak bersih. Ya sudah, Anda bersihkan terus. Fikih. Jadi fikih agak arah-arah ke situ. Siapa yang protes itu yang disuruh kerja. Jangan asik protes. Ini yang protes jadi imam, taruh jadwal dia jadi imam. Nah, fikih agak arah ke sana. Walaupun tentu ya, kita menghargai setiap masukan dan usulan dari jamaah. Nah, jadi kita kembali ke hadis tadi, 3 golongan yang amal salatnya tidak sampai kepada Allah, jangankan sampai kepada Allah, sejengkal lewat kepala saja tidak. Yang pertama, seseorang yang mengimami suatu kaum padahal kaum tersebut tidak suka diimami oleh dia. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhib. Seorang perempuan yang semalaman
Dia tidur dalam keadaan suaminya tidak senang dengan dia. Nah, ini dihafal, ini disampaikan ke istri-istri nanti. Seorang istri yang semalaman dia bisa tertidur dalam kondisi padahal suaminya tidak senang, marah, kesal suaminya. Maka istri ini terancam amal salatnya tidak diterima oleh Allah. Maka suami yang baik dia nggak akan marah ke istrinya. Dia berpikir 2 kali lipat. Dia kalau misalnya pas sekali dia kesal, dia begini, kalau saya kesal nanti terancam istri saya tidak terima salatnya. Maka suami yang baik tidak jadi marah demi istrinya. Itu suami yang baik. Kalau suami yang buruk, dia justru silakan, kamu terancam. Tapi suami yang baik dia, maka suami yang baik itu akan membiarkan istrinya kalau ribut, kalau merepet, kalau apa, biar aja dia, biar. Dan tidak marah. Karena kalau suami itu marah, maka istrinya terancam. Maka suami yang baik itu mendidik istrinya dengan baik, dan dia tidak mendoakan yang tidak baik untuk istrinya. Karena kalau dia doakan yang tidak baik, cepat kena istrinya itu. Karena begitu seorang istri, seorang perempuan itu lepas dari orang tuanya ke suaminya, maka surga si istri itu ada di tangan suaminya. Walaupun suaminya belum jelas masuk surga atau tidak. Ya. Tapi begitu memang. Maka Rasulullah katakan, sebenarnya perempuan itu kalau mau masuk surga lebih mudah dari laki-laki. Dia cukup jaga rukun Islam yang kelima, salat, puasa Ramadan, zakat, haji kalau dia mampu. Cuma tambah 1 lagi saja. Berbakti kepada suami. Langsung masuk surga. Kalau laki-laki tidak cukup itu. Dia salat, puasa Ramadan, zakat, haji, urus istrinya, wajib dia menanggung istrinya, wajib dia menanggung anaknya, wajib dia mengurus orang tuanya kalau masih hidup, wajib, apalagi laki-laki dia wajib mengurus adik perempuannya, wajib mengurus kakak perempuannya. Semua perempuan-perempuan yang dia sebagai wali wajib dia pastikan terjaga, wajib dia pastikan tidak ada yang lapar. Suami berat masuk surga. Maka ketika dikatakan dalam Islam perempuan lebih banyak masuk neraka daripada laki-laki, karena perempuan mudah masuk surga tidak dipahami oleh perempuan. Seharusnya dengan dia tahu mudah bagi dia masuk surga, maka dia berburu masuk surga. Berburu dia berbakti kepada suaminya, berburu dia menjaga amalannya karena mudah bagi dia. Tapi sudah dimudahkan, mereka tidak berbuat seperti itu, maka mereka menjadi orang yang paling banyak masuk neraka. Kena perempuan itu di suami. Tadi Rasulullah katakan perempuan itu jaga sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, tambah 1 lagi, berbakti kepada suaminya. Dia nggak harus berbakti kepada orang tuanya lagi. Dia suami dia jaga. Kalau ini semua sudah terjaga dengan baik, langsung dia masuk surga. Cuman banyak tertahan istri itu di poin yang terakhir. Kata Rasulullah, yakfurnal ashirah. Perempuan itu suka lupa kebaikan suami. Dia kadang-kadang sholat sudah bagus, puasa sudah bagus, zakat sudah bagus,
haji sudah bagus. Yang terakhir ini dia dalam hal berbakti kepada suami, yakfurnal ashirah. Ditanya sama sahabat, kenapa wahai Rasulullah perempuan itu dikatakan lebih banyak masuk neraka daripada laki-laki? Yakfurnal ashirah, Rasulullah. Karena mereka itu banyak yang lupa kebaikan suaminya, banyak yang melawan suami. Bukan melawan apa? Tidak memuliakan. Nanti suaminya banyak lagi dosanya. Suaminya lebih banyak lagi persoalannya, karena lebih banyak tanggung jawabnya. Makanya kalau suami yang bersabar atas misalnya istrinya itu tidak baik, maka itu peluang si suami itu untuk cepat masuk surga. Peluang dia untuk mudah jadi wali Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan. Banyak, ada beberapa wali Allah yang dia jadi wali Allah karena istrinya ribut selalu, bermasalah. Jadi wali Allah dia. Sabar suaminya, sabar terhadap istri yang tidak baik. Jadi wali Allah. Maka kalau mau jadi wali Allah, carilah istri yang tidak baik. Dan bagi orang yang istrinya tidak baik, itu peluang untuk jadi wali Allah. Tapi ini serius, walaupun bercanda. Tapi itu betul, artinya betul adanya. Karena di antara cobaan berat laki-laki itu adalah di istri. Nah, tapi bagi yang berat ya, yang enggak berat alhamdulillah. Ya itu. Tapi kalau mampu dia tangani dengan baik, kalau mampu dia tangani dengan baik dan dengan bijaksana, justru itu menjadi sumber pahala dia. Dia mampu tangani dengan baik, dengan bijaksana, dengan cara yang damai, dengan cara yang lembut, dengan penuh kesabaran. Justru di istrinya lah sumber pahala dia. Justru di istrinya lah peluang besar dia mudah masuk surga. Maka orang-orang yang pengen masuk surga nggak akan mengeluh tentang istrinya. Nggak ngeluh dia. Ditanya sama orang, bagaimana istri di rumah, bagaimana istrinya? Insya Allah surga saya itu. Berarti itu tandanya berat dia itu. Kalau dia ngomong, insya Allah istri saya itu jalan saya masuk surga, berarti itu berat itu. Berarti itu berat dia menghadapi istrinya. Karena kalau orang yang berat menghadapi istrinya, berarti itu peluang dia masuk surga sangat besar. Itu. Jadi oleh karena itu tidak perlu kita susah-susah, nggak perlu ribut-ribut kita. Katakanlah makin istri itu beribut, makin kita bersyukur kepada Allah. Ribut dia, alhamdulillah. Besok ribut lagi, dua kali alhamdulillah, alhamdulillah. Lusa ribut lagi, 3 kali alhamdulillah. Yang penting sabar, insyaallah. Tapi kalau orang-orang ahli masjid, insyaallah istrinya baik semua ya. Nah, maka oleh karena itu kalau ada orang yang dikehendaki oleh Allah istrinya tidak baik, ditakdirkan tidak baik, maka tidak perlu berpikir untuk cari lain. Justru itulah tanda Allah pengen masukkan kita surga dengan mudah. Kalau cari lain, takutnya tidak jadi masuk surga. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi.
Kemudian itu yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi 3 golongan orang yang tidak akan sampai amalan sholatnya melewati kepalanya bahkan walau sejengkal. Itu yang pertama, imam yang mengimami sholat suatu kaum tapi kaumnya itu tidak suka dengan dia. Yang kedua tadi perempuan yang semalaman bisa tidur sedangkan suaminya dalam keadaan kesal dengan dia, marah. Dia membiarkan suaminya semalaman marah untuk dia. Ini bahaya ini. Maka mudah-mudahan jangan sampai istri-istri kita seperti itu. Kita jaga baik-baik. Wa akhawani mutasarimani. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak akan sampai amal salatnya itu melewati kepalanya walau sejengkal, itu adalah 2 orang yang bersaudara. Mutasarimani tapi saling bermusuhan. Ini juga tidak sampai pahala salatnya. Tidak diangkat salatnya oleh Allah. 2 akhawani, 2 orang bersaudara. Akhawani, adik abang, adik kakak. Ya, dengan abang, dengan adik, dengan kakak, saudara sedarah. Mutasarimani, tapi bermusuhan. Itu salatnya enggak diangkat oleh Allah. Dan itu banyak terjadi. Sesama saudara saling bermusuhan. Tidak ada arti salat. Tidak lewat. Sejengkal kepala pun tidak lewat. Tidak diangkat oleh Allah. Maka oleh karena itu, orang ahli salat itu pasti menjaga baik hubungan dengan saudara sedarahnya, dengan kakaknya, dengan abangnya, dengan adiknya. Tidak berani dia buat masalah. Karena dia tahu kalau dia bermasalah, walaupun dia sholat, tidak ada arti. Maka hati-hati dengan saudara sedarah. Karena saudara sedarah itu enggak akan putus dia. Walaupun kita mau putuskan, kita mau putus, mulai hari ini saya tidak akan ke sini lagi. Atau mulai hari ini kita tidak usah jumpa lagi, tidak usah. Enggak akan putus. Karena yang mengikat kita itu darah. Tidak bisa. Darah daging. Di daging kita ada daging dia. Di daging dia ada daging kita. Gimana mau kita putuskan? Jadi saudara kandung itu mau bagaimanapun tidak akan putus di dunia sampai di akhirat. Ya putus dia. Beda dengan orang lain, walaupun tidak boleh memutuskan silaturahim. Tapi kalau dengan saudara kandung tidak akan pernah putus sampai selama-lamanya. Seorang anak dengan ibunya nggak akan putus. Seorang anak dengan ayahnya nggak akan putus sampai kapanpun. Seorang abang dengan adiknya, adik dengan kakaknya itu nggak akan putus-putus. Maka tidak ada cara memutuskan persaudaraan. Dan hati-hati itu banyak kejadian. Tidak bagus tidak ada komunikasi. Dan yang anehnya kadang masalah-masalah kecil. Masalah hutang, masalah tanah, masalah anak, masalah sampai bermusuhan bertahun-tahun. Sampai tidak saling datang ke acara. Sampai kalau ada yang meninggal pun tidak datang. Maka orang-orang seperti ini, walaupun dia sholat, tidak diangkat sholat oleh Allah. Bereskan itu dulu. Ini apalagi mau masuk bulan Ramadan. Itu apa capek-capek taraweh. 8 rakaat, 20 rakaat, tambah tahajud lagi. Tapi dia punya kakak, punya adik yang sudah tidak komunikasi bertahun. Yang sudah tidak ngomong-ngomong lagi. Kalau jumpa buang-buang muka. Tidak ada arti.
Dan banyak kejadian itu, khususnya masalah warisan. Yang anehnya lagi, ada orang bukan hanya dengan kakak adiknya, dengan orang tuanya. Ini bagaimana ceritanya ini? Ada anak menggugat orang tuanya, kayak kejadian kemarin itu di mana itu? Takengon. Itu pencapaian terburuk dalam sejarah anak itu. Udah pinter dia, sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, berujung menggugat orang tua. Itu pencapaian apa itu? Dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, dikawinkan untuk menggugat orang tuanya. Itu bagaimana itu? Pencapaian apa itu? Itu pencapaian, sepertinya itu pencapaian terburuk dalam kehidupan manusia. Dan walaupun dia punya latar belakang apalah, pendidikan ini itu, pinter, banyak pengalaman, ujung-ujungnya orang tuanya yang digugat. Kayak orang udah sekolah tinggi-tinggi, udah apa kemana-mana lah, udah banyak usaha di mana lah, udah wawasan sana wawasan sini, aktif sana sini, pulang kampung dia remehkan orang tuanya. Nggak mau pun dia ngomong sama orang tuanya, alah Tuhan udah apa. Dia bisa bicara itu yang ajarin orang tuanya, yang petak teh dia dulu. Cara dia berbicara, cara dia mengeja, cara dia bersuara, orang tuanya. Udah besar, udah sukses, pulang kampung ngomong, alah urdu abang menaik. Orang tua apa? Maka coba dipikir ulang. Makanya Al-Quran mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada orang tua itu walaupun Apa maksud itu? Terdengar ya? Ya. Itu makna Suara seperti itu saja jangan. Apalagi kata-kata yang menyakitkan. Hati-hati dengan orang tua itu. Jangan sampai hatinya itu Tadi sempat bahas juga di sana tadi. Apa bahasa Indonesia bisa kecewa. Kalau sempat hati dia itu tadi, dan kita nggak sempat minta maaf, terancam akhirat kita. Karena lebih bahaya daripada dia jawab. Kalau dia jawab, kita tahu, langsung kita minta maaf. Tapi kalau sampai dia dan dia simpan dalam hati, habis dia. Dunia akhirat terancam. Dia tahan hati. Maka jangan sampai jangan permalukan dia. Jangan buat dia. Jangan sampai dia meminta. Berikan sebelum dia meminta. Ada orang suka dia buat orang tuanya meminta kepada dia. Ini ngeri sekali. Karena orang tua itu tidak mungkin meminta kepada anaknya kecuali dia itu sudah sangat terdesak, dan kalaupun dia minta itu dalam kondisi sangat malu. Maka orang yang membiarkan orang tuanya meminta ke dia telah mempermalukan orang tuanya. Berarti dia jahat itu. Apalagi sampai dijawab. Iron titik bro, kabe. Maka hati-hati dengan akhawani mutasarimani, dua bersaudara tadi yang bermusuhan, jangan harap
salatnya diterima oleh Allah. Hati-hati ya, hubungan kita dengan keluarga, khususnya yang sedarah, itu harus betul-betul kita jaga baik. Kalaupun kondisi tidak baik, banyak-banyak bersabar dan mengalah demi tadi. Baik, barangkali demikian. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.